Jadi pada video kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul Regresi Data Panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011 sampai 2015. Jurnal ini ditulis oleh Dea Aulia Nandita, lalu Bayu Alamsyah, Enggar Primajati, dan Edi Widodo, serta diterbitkan tahun 2019. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Jadi, dengan meningkatnya PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah berharap hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menentukan keputusan di masa yang akan datang. PDRB merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Jadi untuk meningkatkan PDRB, maka akan meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Kemudian akan meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitas kinerjanya. Jumlah penduduk di Provinsi Yogyakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong sekaligus menghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di negara maju maupun negara berkembang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi karena didukung oleh investasi yang tinggi, teknologi yang tinggi, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penelitian dari jurnal. Nah, metode penelitian dari jurnal tersebut menggunakan metode regresi data panel. Nah, regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan time series, di mana unit cross sectionnya sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, jika kita memiliki T periode waktu dan N jumlah individu, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak N dan T. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Nah, dari jurnal tersebut diambil dari beberapa wilayah di provinsi dari daerah istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini menentukan model regresi data panel dengan beberapa pengujian. Yang pertama dengan uji Chow. Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih antara common effect model atau fixed effect model. Dalam pemilihannya digunakan nilai P. Dan nilai P yang didapatkan dari uji Chow adalah 5,967 dikali 10 pangkat min 15 sehingga ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang dipilih pada uji Chow adalah fixed effect model. Setelah itu, penulis melanjutkan pengujiannya dengan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui fixed effect model atau random effect model yang terbaik jika pada uji Chow didapatkan fixed effect model sebagai model yang terbaik. Dalam pemilihannya yang digunakan nilai P. Adapun nilai P yang didapatkan dari uji Hausman adalah 0,9663. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang dipilih pada uji Hausman adalah random effect model. Selanjutnya, untuk mengetahui efek yang terdapat dalam random effect model digunakan pengujian Breuss-Pagan. Yang ketiga, uji Breuss-Pagan. Efek dua arah
yang ada menjelaskan bahwa terdapat minimal satu efek yang terdapat pada model tersebut, dan telah didapatkan bahwa dalam model tersebut hanya terdapat efek individu. Model yang terpilih ialah random effect model, maka tidak memerlukan dilakukannya uji asumsi klasik. Pada random effect model akan menggunakan pendekatan estimasi generalized least square atau GLS, di mana dalam estimasi tersebut dapat memberikan bobot atau kepentingan yang sama untuk setiap observasi, sehingga GLS mampu menghasilkan estimator yang bersifat Bayes Linear Unbiased Estimator atau BLUE. Lalu yang keempat dengan uji overall. Dari hasil analisis diperoleh nilai P atau 5,9237 dikali 10 pangkat min 6 kurang dari 0,05, maka dapat diputuskan bahwa ditolak. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu atau konstanta atau koefisien variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Karena didapatkan kesimpulan bahwa secara simultan variabel signifikan terhadap model, maka peneliti melanjutkan pengujian pada uji parsial. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang keempat adalah uji signifikasi parameter individu atau uji statistik T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu variabel dependen memberikan pengaruh signifikasi secara persel individual terhadap variabel dependen. Yang kelima adalah koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa baik regresi yang dimiliki. Dalam hal ini, penulis mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel dependen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Model regresi data panel yang sesuai untuk data PDRB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 sampai 2015 adalah model random effect. Faktor-faktor penduduk yang mempengaruhi PDRB adalah investasi dan jumlah penduduknya sendiri. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 kabupaten atau kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu pertama Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari web series BPJS Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan software menggunakan Excel dan R, di mana Excel sendiri untuk mengelompokkan data yang didapatkan dari BPS. Sedangkan software R alat untuk menganalisis data yang sudah ada. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal. Nah, kelebihan yaitu penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis, dan bahasa yang digunakan juga mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal tersebut. Nah, kekurangannya yaitu penjelasan yang disuguhkan oleh penulis belum lengkap dan belum jelas, karena jurnal yang diberikan atau yang disuguhkan itu berupa data-data yang konkret, tetapi data-data tersebut belum dijelaskan secara rinci dan secara lengkap, sehingga para pembacanya belum begitu mengerti apa jawaban dari jurnal tersebut. Mengertinya hanya sebatas praktis, pemikiran praktis, jadi belum sampai ke pendalamannya. Ya, yang selanjutnya yaitu di jurnal tersebut belum ada saran untuk pembaca dan saran untuk penulis ke depannya. Jadi untuk para penulis pelanjut jurnal selanjutnya belum begitu memahami jika
si pembaca tersebut belum memahami secara mendalam. Nah, jadi itu review jurnal dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.